Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan doa belajar. Silakan untuk ketua kelas dipimpin berdoa. Siap gerak, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baik, hari ini ada yang tidak masuk? Ini hadir semua ya? Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. How are you today? I'm fine too. Jika ibu bilang, are you ready for today? Jawabannya, ready. Gitu ya. Oke, sambil berdiri anak-anak, silakan. Are you ready for today? Ready. Oke, jangan duduk terlebih dahulu. Silakan dicek kerapian pakaiannya. Kemudian cek kanan kirinya apakah ada sampah. Tidak ada ya, bersih semua ya. Baik, silakan duduk kembali. Baik, hari ini kita akan mempelajari mengenai strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Oke, pada pertemuan sebelumnya ada yang ingat kita mempelajari tentang apa? Yaitu tentang proses hijrah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Faktornya karena apa? Ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Yang pertama yaitu karena kota Yatsrib itu dekat dengan Mekah. Yang kedua yaitu karena Nabi Muhammad SAW sudah mempunyai hubungan baik dengan penduduk Madinah. Oke. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Oke, silakan anak-anak untuk mengamati gambar yang ada di layar. Sudah? Sudah. Silakan Mbak Putri bisa menjelaskan. Gambar yang pertama itu benteng. Benteng. Bangun sesuatu ya. Ya. Itu yang belum jadi. Oke. Yang kedua pertemuan antara kelompok satu dengan kelompok lain. Oke. Terus yang ketiga ada suatu kertas yang bertuliskan mungkin perjanjian. Oke. Atau apa. Jadi sudah hampir mendekati benar ya jawaban Mbak Putri. Jadi kita hari ini akan belajar yang pertama yaitu langkah-langkah awal dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Yang pertama yaitu gambar pertama tadi, pembangunan masjid sebagai pusat dakwah. Ada yang tahu masjid yang dibangun di kota Madinah itu masjid apa? Masjid Nabawi. Nah, Masjid Nabawi ini dibangun di atas tanah oleh kedua anak yatim piatu yaitu Sal dan Suhaib. Jadi Masjid Nabawi ini selain berfungsi sebagai pusat dakwah, juga berfungsi sebagai pusat pendidikan, kemudian musyawarah dan juga sebagainya. Yang kedua yaitu mempersaudarakan kaum muslimin. Nah, kaum yang menetap di kota Madinah disebut kaum Ansor. Nah, kaum yang datang ke Madinah bersama Rasulullah itu disebut kaum Muhajirin. Nah, jadi Rasulullah ini mempunyai misi untuk mempersaudarakan kaum muslimin, yaitu mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan juga kaum
membuat perjanjian dengan masyarakat Yahudi Madinah, yaitu perjanjian antara kaum Muhajirin, Ansor, dan Yahudi Madinah, yaitu dengan dibuatnya piagam. Ada yang tahu piagam apa? Piagam Madinah. Oke. Sampai di sini ada yang ditanyakan anak-anak? Tidak. Tidak. Oke, kita lanjut ya. Kemudian yang kedua yaitu langkah-langkah Nabi Muhammad SAW dalam membangun perekonomian masyarakat Madinah. Bisa dibacakan Mbak Ananda yang pertama? Yang pertama yaitu mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansor. Jadi seperti yang Ibu jelaskan tadi ya. Oke, yang kedua yaitu bekerja sama dengan kaum Ansor menciptakan lapangan pekerjaan bagi kaum Muhajirin. Dan yang ketiga yaitu Nabi Muhammad SAW menganjurkan bagi kaum Muhajirin yang mempunyai pengalaman dagang dan modal sebagai pedagang. Jadi Nabi Muhammad ini menganjurkan untuk bagi orang-orang yang sudah mempunyai pengalaman berdagang, kemudian juga sudah mempunyai modal, jadi bisa digunakan untuk berdagang. Yang keempat yaitu mengupayakan pembangunan pasar di Madinah. Jadi dengan membangun pasar di Madinah diharapkan bisa memajukan perekonomian di kota Madinah. Baik. Materi kita sudah selesai. Adakah yang ingin ditanyakan anak-anak? Sampai di sini dapat dipahami? Oke. Selanjutnya yaitu silakan anak-anak untuk membuka HP-nya masing-masing, men-scan yang ada di layar. Jika sudah, nanti Ibu membagi dua kelompok ya, kelompok pertama dan kelompok kedua. Jadi nanti silakan diamati terlebih dahulu videonya yang sudah di-scan anak-anak tadi. Sudah? Lalu didiskusikan bersama teman-teman kelompoknya masing-masing. Jika ada kesulitan bisa bertanya ke Ibu ya. Baik, sudah selesai semua ya anak-anak? Sudah. Ibu meminta perwakilan salah satu kelompok. Dari kelompok 2 silakan Mbak Vita untuk mempresentasikan ke depan. Bagaimana cara menerapkan metode atau strategi dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada masa sekarang? Jadi kalau di zaman sekarang itu bisa lewat media sosial, Bu, bisa lewat TikTok, YouTube juga bisa. Tapi juga kita harus berhati-hati. Semisal kalau kajiannya mungkin itu mengandung hoax gitu. Jadi kita harus berhati-hati juga. Oke, sudah? Itu ya. Tepuk tangan untuk jawaban dari Mbak Vita. Silakan duduk kembali. Oke, dari jawaban atau solusi dari kelompok 2 tadi, adakah yang ingin menanggapi? Silakan kelompok 1. Mbak Salma. Oke. Setuju ya. Baik, tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Jadi sudah selesai ya materi kita pada pagi hari ini, yaitu mengenai strategi dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Untuk mengevaluasi pembelajaran kita pada pagi hari ini, silahkan anak-anak untuk mengerjakan soal yang ada di aplikasi Quizzes yang telah Ibu bagikan ini. Silahkan dibuka. Jika sudah, bisa dimulai untuk mengerjakan.
sebaliknya. Dapat dipahami? Paham ya anak-anak? Oke, kita mulai sekarang. Tepuk tangan kanan, tepuk tangan kiri, tepuk tangan kanan, tepuk kiri. Mas Iqbal salah tadi. Boleh silakan maju Mas Iqbal. Oke, yang lain boleh duduk ya anak. Oke, Mas Iqbal, jadi bisa berikan kesimpulan dari pembelajaran kamu ini dan juga pengalaman belajar. Kesimpulannya tadi kan kita belajar tentang Nabi Muhammad yang berhijrah. Strategi dakwah Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad dakwah dengan Jadi yang pertama, melaksanakan persaudarakan antar umat Islam. Kemudian membangun masjid di sana, dan ketiga yaitu membuat perjanjian di agama Madinah. kemudian bagaimana pengalaman pembelajaran pada pagi hari ini menurut Mas Iqbal? Alhamdulillah menyenangkan. Menyenangkan ya dengan mengerjakan soal? Kuis tadi. Oke, menyenangkan ya? Ya. Oke, tepuk tangan untuk Mas Iqbal. Baik anak-anak, materi kita sudah selesai. Jadi kita hari ini mempelajari mengenai strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di kota Madinah. Jadi diharapkan nanti anak-anak bisa menerapkan sikap teladan Nabi Muhammad dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar mengenai respon pada dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Baik, Ibu cukupkan pembelajaran kita pagi hari ini. Kita berdoa